semuanya, ketemu lagi sama kita di Arah Rencana. Nah, kali ini aku mau bahas jurusan yang mungkin bakal kalian cari tahu buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan kesehatan. Nah, kan ada banyak tuh jurusan yang berkaitan sama kesehatan. Kali ini aku mau mengulik jurusan gizi kesehatan bareng teman aku, yaitu mahasiswa jurusan gizi kesehatan. Mungkin biar teman-teman lebih kenal, lebih akrab lagi, perkenalkan sendiri dulu deh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Julita Indah Tarina dari jurusan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Oke, makasih ya udah mau datang terus mau sharing-sharing ke teman-teman. Nah, sebelum aku mau tanya-tanya lebih jauh mengenai jurusan ini, aku pengen tahu kenapa sih dulu kamu pilih jurusan gizi? Alasan aku dulu pilih jurusan gizi itu karena dapat arahan dari orang tua. Ke orang tua tuh minta, ya kalau bisa kamu untuk kedepannya ambil bidang pendidikan, kalau nggak kesehatan. Terus aku memilah kan, kalau pendidikan kayaknya bukan aku banget gitu toh. Terus aku akan coba kesehatan ya. Terus aku cari-cari info tentang jurusan yang kesehatan tuh ada apa aja sih. Yang aku dapat itu ada yang umum kan, ada kedokteran, perawat, analis, apoteker gitu. Terus satu hari sendiri ketemulah gizi, terus aku kulik, oh kayaknya ini seru gitu ya, terus akhirnya ya cobalah gizi gitu. Nah, awal-awal yang kamu tahu apa ya, kayak kelebihan dari gizi yang kamu tahu yang bikin kamu milihnya gizi bukan yang lain tuh apa? Karena kalau setahu aku waktu itu ya, gizi itu fokusnya itu ke penyelenggaraan makanannya. Dan jarang menangani, kan aku agak takut gitu kan kalau menangani pasien darurat gitu loh. Jadi kan kalau gizi nggak langsung terlibat langsung ke pasiennya gitu loh di penyelenggaraan makanannya. Itu sih yang bikin tertarik. Nah biasanya gizi itu kan masuk ranah saintek ya. Nah, pengetahuan dasar apa sih yang dibutuhkan teman-teman yang mau masuk ke jurusan ini? Kalau yang dari SMA, kalau dari SMA IPA sih tentunya. Tapi yang dominan itu ada kimia sama biologi. Tapi yang lainnya juga diperlukan kayak bahasa Indonesia, matematika pun iya gitu. Kalau kayak fisika gitu masih dipelajari nggak sih? Kalau fisika puji Tuhan enggak. Berarti sama sekali nggak ada matkul fisika nih? Enggak ada. Wow. Tapi kebanyakan kimia sama biologi. Gitu. Bisa jadi salah satu alternatif teman-teman buat yang waktu SMA nggak suka fisika. Apakah kamu juga? Bukan nggak suka sih, tapi nggak bakat. Bakat. Nah, selama perkuliahan itu biasanya ada hal-hal yang dibutuhkan kayak peralatan atau software gitu. Butuh peralatan khusus nggak sih seorang mahasiswa gizi? Kalau selama perkuliahannya itu kurang lebih butuh buku materi, buku materi sama ada beberapa software buat mengukur status gizi balita, terus mengukur status gizi dewasa, mengukur kebutuhan energi, itu ada beberapa software yang ada. Terus kalau alat peralatan khususnya tuh alat pengukur tinggi badan, berat badan, timbangan berat badan. Itu harus punya sendiri ya? Disarankan untuk punya sendiri. Tapi kalau mau pakai punya kampus pun nggak apa-apa gitu. Terus kalau di kampus, kalau di tempatku itu untuk kan ada kayak praktek masak juga gitu loh. Untuk alat masaknya itu nanti kayak kompor, panci dan lain sebagainya itu dipersiapkan sendiri. Dipersiapkan dari kampusnya. Tapi dari kitanya itu paling bawa kayak pisau, celemek, topi pelindung kayak gitu. Berarti bisa jadi pilihan buat teman-teman yang kayak suka masak, yang berkaitan sama makanan. Oh ya, tadi kan sempat disinggung ada buku materi. Apakah buku gizi itu tuh mahal nggak sih? Ada yang terjangkau kok. Tapi ya nabung bisa lah. Tapi kayak ada yang tersedia kayak e-book gitu nggak sih? Ada. Itu dari PPSDMkes. Jadi kayak buku resmi gitu ya berarti? Ada dari badan PPSDMkes, itu ada e-book sesuai sama mata pelajaran yang kita pelajari. Misal kayak
konseling gizi itu ada, gizi dalam dari kehidupan itu ada gitu. Oke, nah tadi juga dibutuhkan beberapa software. Apakah berarti butuh laptop yang speknya tuh cenderung menengah ke atas, atau sebenarnya kayak ya udah mungkin ya nggak menengah ke bawah pun masih bisa mengcover? Menengah ke bawah masih bisa mengcover, tapi kalau bisa lebih tinggi ya nggak apa-apa. Soalnya kalau yang software lama itu masih kayak basicnya tuh masih kecil gitu loh, kayak Windows 7 gitu masih bisa. Terus sebenarnya di HP pun sekarang udah ada di Play Store. Oh iya sih, benar. Udah banyak ahli gizi yang mengembangkan aplikasi untuk membantu ahli gizi lainnya. Oke. Nah sekarang berarti semester 4 ya? Semester 5. Oh iya, masuk semester 5. Iya udah masuk semester 5. Nah yang dipelajari mahasiswa gizi itu apa aja sih dari semester 1 sampai semester akhir nih? Kalau yang dipelajari kalau di awal-awal ya itu ya basic ilmu gizi dasar, gizi dalam dari kehidupan, ilmu pangan, terus apa lagi ya? Ilmu pangan, gizi kuliner itu juga juga mempelajari kuliner ya? Iya, karena tujuannya kita dapat mata pelajaran gizi kuliner itu ketika kita mempersiapkan menu diet untuk pasien, menunya tuh bisa beraneka ragam gitu. Karena kan kebanyakan mindset orang kalau dapat menu diet itu nggak enak bener-bener ya. Kadang dikira menu dietnya tuh nggak enak, nggak asin. Bener sih, kayak makanan di rumah sakit itu kan cenderung nggak manis, cenderung gimana gitu ya. Nanggung ya rasanya sakit gitu tuh. Nah itu tujuannya untuk kita dalam penyelenggaraan makanannya tuh lebih berkreasi gitu, memenuhi kebutuhan kliennya. Oh yang lain? Kalau yang lain yang seru-seru itu sebenarnya ada penilaian status gizi. Di penilaian status gizi itu nanti kita praktek, kita bawa responden untuk diukur lingkar lengannya, diukur tinggi badannya, tebal lemaknya gitu. Jadi nanti kita dapat pelajaran untuk nimbang bayi juga, pakai kunci, cara mengukur standar operasional, mengukur berat badan itu diajari di PSG. Terus yang agak berat dikit itu di dietetik. Apa tuh? Nah dietetik ini itu udah masuk ke penyakit-penyakit khusus. Ada yang penyakit tidak menular, ada yang menular. Itu kita diajari untuk menyusun menu diet sesuai dengan keadaan kliennya. Oh iya, jadi nggak cuma makanan ya sehat gimana, tapi berdasarkan kondisi dari kliennya kayak gitu. Oke. Karena kan setiap orang yang sakit tuh membutuhkan kebutuhan beda-beda. Terus dietnya juga beda, ada yang butuh rendah garam, ada yang butuh tinggi protein atau gimana gitu. Berarti banyak praktikum ya? Iya, kebetulan banyak praktikum karena kan punyaku terapan ya. Jadi kurikulumnya itu 60% praktek, 40% teori. Oke. Nah, kalau bentuk tugasnya kayak gimana sih, Nah? Kalau bentuk tugasnya sih sama ya. Ada laporannya. Laporan praktikum gitu ya? Laporan praktikum. Kalau yang paling unik sih di tempatku laporan praktikum yang pernah aku lakukan itu ilmu pangan. Kenapa tuh kok unik? Karena di ilmu pangan itu kan kita ada praktek kayak penyimpanan bahan makanan. Nah di penyimpanan bahan makanan itu kan bahannya ada banyak banget sesuai subnya. Misal buah dan sayur. Itu ditulis nanti kalau tomat disimpan 1 minggu itu ciri-cirinya gimana, disimpan 2 minggu ciri-cirinya gimana, sampai ke disimpan 3 minggu. Dan itu laporannya kan harus ditulis 1 lembar tuh. Itu bisa jadi 1 lembar penuh semeja kayak gini tuh. Jadi kelas kertasnya tuh ditempel-tempel gitu. Dan buah dan sayurnya kan banyak. Terus apa itu? Cara penyimpanannya pun ada banyak. Ada disimpan di kulkas, disimpan di tempat terbuka. Pedahnya tuh ada banyak gitu loh. Jadinya banyak banget. Jadi itu laporan terepik yang pernah aku alami selama kuliah. Itu satu orang berarti mendapatkan banyak sayuran gitu ya? Kalau untuk pelaksanaannya itu per kelompok. Jadi nanti datanya di-share gitu loh. Tapi laporannya per individu. Itu yang banyak itu ya nggak bekal ya? Iya. Terus tulis tangan. Tapi semua laporannya tulis tangan nggak sih? Apa ada yang kayak diketik gitu?
Kalau untuk yang tulis tangan itu ilmu pangan sih kalau di tempatku. Kalau yang lainnya ketik bisa. Oke. Tapi tergantung dosennya sih, mintanya mau tulis tangan atau ketik, itu tergantung permintaan dosen. Oke, keren banget nih Gizi. Mungkin aku mau tanya mengenai kayak magang, KKN gitu tuh ada nggak sih di Poltekkes tuh? Ada, sebutannya kalau di tempatku itu PKL. Oh iya. Dan itu biasanya di semester akhir. Kalau di D3 biasanya semester 5-6. Kalau STR itu semester 7-8. Jadi nanti mahasiswa itu diminta untuk praktek kerja lapangan di puskesmas sama di rumah sakit sama di biasanya asrama. Itu ditentukan kampus apa kayak menentukan kayak apa ya, daftar sendiri-sendiri gitu? Kalau itu ditentukan kampus. Oh. Jadi nanti kita cuma tinggal ikut apa yang sudah disiapkan kampus gitu. Terutama kalau praktek ke rumah sakit itu udah disiapin sama kampusnya. Oke. Berarti kalau KKN nggak ada ya? Enggak. Tapi ada pengapmas. Oh, pengabdian masyarakat. Nah itu gimana tuh kegiatannya? Nah kalau di tempatku kebetulan itu pengapmasnya disebut pengapmas terpadu. Jadi nanti semua jurusan yang ada di Poltekkes dijadiin satu kelompok. Misal dalam satu kelompok itu ada bidan, ada perawat, ada gizi, ada analis, terus ada kesling, satu lagi ada jurusan gigi. Nah nanti mereka dikirim ke suatu keluarga, terus mengidentifikasi ini keluarganya butuh pendampingan apa ya untuk kesehatannya gitu. Nanti diselesaikan bareng-bareng masalah kesehatannya itu. Oke. Nah kalau berkaitan dengan apa ya, konsentrasi jurusan, ada nggak sih konsentrasi jurusan di jurusan akhir? Apakah kayak udah ditentukan semuanya dari awal sama kampus? Oh, maksudnya peminatannya? Peminatan. Ada. Di gizi itu ada 3 peminatan. Yang pertama itu klinik, terus masyarakat, sama food service. Tapi akhir-akhir ini banyak perkembangan. Ada gizi olahraga juga, ada apa itu namanya? Nutripreneur itu bikin catering gizi. Oh iya. Boleh dijelasin sedikit kayak itu tuh gimana aja sih peminatannya? Kalau untuk yang gizi klinik itu fokusnya ke pelayanan gizi di rumah sakit. Menangani pasien-pasien yang punya penyakit-penyakit khusus gitu. Terus kalau kemasyarakatan itu biasanya terjunnya ke puskesmas, melayani pelayanan untuk mencegah biar penyakitnya itu tidak merajalela gitu. Terus kalau yang di food service itu apa itu namanya? Di food service itu bisa kayak di kayak misal pabrik sosis, terus bikin makanan gitu. Terus ini HACCP itu pengawasan pangan, terus bikin tabel nilai gizi di makanan tuh loh. Itu di food service gitu. Kalau olahraga itu yang menangani kebutuhan gizi atlet baik sebelum, saat, dan sesudah pertandingan. Nah itu peminatan yang diambil itu tuh akan berkaitan sama tugas akhirnya nggak sih? Iya, biasanya gitu. Biasanya gitu. Jadi nanti semester ini pun aku udah dimintai sama dosen untuk mulai ngelis kamu minatnya di mana. Nah ini biasanya ngambilnya di semester berapa kalau konsentrasi gitu? Semester 5. Nek di tempatku loh. Berarti udah mulai ambil nih sekarang? Iya, udah mulai ambil. Ambil apa nih? Doakan saja semoga bisa ambil gizi olahraga. Nah itu untuk ngambilnya berdasarkan apa sih? Kayak misalnya ada syarat nilai segini atau kayak gimana? Kalau kemarin waktu kita ngajuin itu berdasarkan peminatan masing-masing. Kamu minatnya di mana sih? Terus kamu dominannya senengnya di mana?
Apakah ada kemungkinan buat misalnya aku minatnya di sini tapi hasilnya tuh pada akhirnya kampus ngarahin ke peminatan lain gitu? Bisa jadi, soalnya kan biasanya kayak gitu tuh kita konsultasi ke dosen PA dulu loh. Oh iya. Nanti ya kalau bingung bisa konsultasi dosen akademik, bimbing akademik, biar nanti diarahkan gitu kalau bingung. Tapi kalau udah mantap ya apa-apa. Nah kalau jam kuliah nih termasuk padat nggak sih? Karena biasanya tuh anak-anak kesehatan itu kayak kuliah terus praktikum terus. Iya, oh berarti sesuai ya? Iya sih, kuliahnya memang waktunya memang dari pagi sampai malam tuh pernah. Bahkan di jadwal kuliahku semester ini tuh ada yang sampai jam 6 malam. Wow, dari pagi tuh? Iya, tapi kadang ya dosennya kan capek kan, jadi nggak sampai jam 6 malam beneran gitu. Kalau mentok jam 4, jam 5 itu udah selesai gitu. Tapi kalau masalah padat banget itu ya tergantung manajemen waktunya masing-masing sih. Kalau dari aku, teman-temanku pun masih bisa kok main hiburan, maksudnya main untuk menghibur diri itu masih bisa. Organisasi pun masih bisa dilakukan kok. Jadi tenang saja. Kalau lomba yang berkaitan sama gizi itu apa sih bentuknya? Apa ya? Karya tulis ilmiah. Terus esai. Terus ada juga kadang di event-event tertentu kayak misal menyambut Hari Gizi Nasional. Itu banyak event, ada bisa lomba poster, lomba kreasi menu, lomba video, kreasi menu, atau lomba edukasi gizi itu ada. Jadi ada banyak banget bentuk ya. Misalnya ada teman-teman yang kayak aku nggak bisa bikin poster, mungkin bisa mengarahkan dirinya buat ikut lomba yang karya tulis ilmiah kayak gitu. Terus pun sebenarnya lomba non akademik juga banyak. Oh iya sih, benar gitu. Jadi tenang saja teman-teman, masih ada banyak lomba yang kita bisa ikuti. Oke. Nah kalau lama kuliahnya tuh berapa tahun? Kalau untuk lama kuliah itu tergantung sama jenjang yang kita pilih. Kalau milih D3 3 tahun. Kalau D4 atau sarjana terapan itu 4 tahun. Kalau mau nambah profesi itu kurang lebih ya jadi 1,5 tahunan gitu. Jadi nambah dikit. Kalau misalnya tanpa profesi itu nanti pengaruhnya apa sih? Kalau untuk profesi itu tentang praktek mandiri. Jadi kalau mau praktek mandiri gizi, pelayanan konseling gizi sendiri itu harus jadi profesi dulu. Oh ada ya seorang profesi gizi yang membuka konseling pribadi gitu ada? Ada, disebutnya baru tahu aku. Disebutnya profesi dietitian. Gelarnya RD. Gitu. Mantap. Terus kalau lulus nanti gelarnya apa? Kalau yang D3? Kalau D3 itu ahli madya. Ahli madya gizi. Kalau yang sarjana terapan itu STR gizi. Kalau yang S1 SGZ. Gitu. Kalau yang dietitian RD. Di belakang. Keren banget ya istilah-istilahnya. Nah, aku mau tanya lagi mengenai prospek kerja. Setelah lulus, mahasiswa gizi itu kerjanya di mana sih biasanya? Dari sebagai apa? Oke, tapi aku lihat contekan dikit ya. Nggak apa-apa, yang penting lengkap nih teman-teman info ya. Oke, kalau teman-teman lulusan gizi itu untuk kerjanya setelah mengikuti UKOM. Ujian UKOM apa sih? UKOM itu ujian untuk dapat STR, surat apa ya itu namanya? Tanda registrasi. Surat tanda registrasi itu. Jadi nanti setelah lulus kita ikut UKOM, nanti nilainya baik dapat STR-nya itu. Gitu. Terus STR-nya itu buat syarat kita kalau cari pekerjaan. Itu jadi kayak surat izin praktek gitu ya? Beda lagi beda. Surat izin praktek. Iya. Jadi kalau untuk prospek kerjanya itu ada banyak teman-teman. Dari pemerintah sendiri itu ada program Nusantara Sehat. Nah, Nusantara Sehat ini nanti para tenaga kesehatan dari berbagai jurusan, baik kedokteran, gizi, perawat, analis, kesling, gigi. Jadi ini satu. Terus nanti dikasih pembekalan sama pemerintah, terutama Kemenkes, untuk dikirim
melakukan pelayanan kesehatan di daerah 3T di Indonesia gitu. Itu untuk Nusantara Sehat. Terus selain itu sesuai sama bidang yang aku jelasin tadi, itu bisa terjun ke sport dietitian. Jadi nanti di GISI itu ada organisasi namanya ISNA. Apa tuh? Aduh, lupa kepanjangannya ya. Tapi itu berkaitan sama olahraga. Berkaitan sama olahraga. Jadi organisasi GISI yang terjun dalam bidang olahraga. Itu nanti bisa kerja di apa ya? Biasanya ikut kalau yang olahraga itu namanya apa? Kementerian Olahraga. Kementerian Olahraga untuk ikut menyiapkan makanan atau menyiapkan diet untuk atletnya yang mau tanding atau ikut PON. Bentar lagi ada PON tuh. Itu ada open recruitment juga untuk tenaga gizi, untuk penyediaan kebutuhan gizi atlet waktu tanding di sana. Terus ada lagi jadi clinical dietitian. Untuk clinical dietitian itu nanti kerjanya di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan lainnya, bisa klinik, puskesmas. Terus ada lagi public health nutrition. Biasanya itu di puskesmas. Terus ada lagi edukator. Edukator itu ya dosen, jadi pengajar gitu. Terus jadi auditor keamanan pangan. Tugasnya itu nanti mereview dan menganalisis higien sanitasi pangan. Tapi kalau mau jadi auditor keamanan pangan itu harus punya sertifikat ISO, HACCP, GMO, SSOP, sama FSMS sama yang lain-lainnya. Itu sertifikatnya didapatkan dari mana? Apakah pelatihan atau pendidikan? Lagi. Biasanya setelah lulus pun kita tuh harus ikut pelatihan itu tadi. Kalau mau terjun ke bidang itu. Tapi tergantung sama tempat yang mau kita daftarkan gitu loh. Mereka tuh butuhnya dokumennya apa. Jadi kita harus mempersiapkannya. Banyak banget ya ternyata prospek kerja dari jurusan gizi ini. Nah, selama 5 semester ini, pernah nggak sih kamu ngerasa salah jurusan? Kalau ngerasa salah jurusan, puji Tuhan enggak sih. Aman lah ya berarti. Aman sih, tapi capek. Tapi ada nggak sih kayak ekspektasimu tuh tidak sesuai sama realita waktu kamu kuliah? Karena awal kuliah itu aku nggak terlalu banyak berekspektasi ya. Jadi kayak mengalir aja lah, ikut kuliahnya mau gimana gitu. Tapi sering dapetnya tuh kejutan-kejutan unik gitu loh. Apa tuh? Kayak misal ya waktu praktek itu tadi. Waktu praktek tuh aku kaget pernah dapet tugas untuk ngukur beras. Beras itu diukur pakai pembaris. Ya ampun. Biar tahu mutunya itu dia masuk grade A, grade B atau grade C. Ngukur beras satu-satu gitu ya? Ya? Satu-satu. Jadi kamu ambil satu genggam beras tuh, ditaruh, terus diukuri, terus dipisahi mana yang tinggal 1/4, mana yang tinggal 3/4, mana yang masih utuh, dipisah. Terus kalau ada batunya itu ya juga dipisahin. Ya gitu. Terus ukur tinggi telur kuning sama putihnya. Gimana tuh? Jadi nanti telurnya diceplok gitu tuh. Terus diukur tingginya putih telur tuh berapa, lebarnya, diameternya tuh berapa. Ya gitu. Terus lebih yang bikin asik lagi tuh waktu praktek masak. Kalau praktek masak, habis masak itu kita makan besar. Jadi apa yang dimasak bakal dimakan bareng-bareng gitu ya? Itu seru banget menurutku. Terus terutama kalau pas dapet ini aku pernah dapet pelatihan table manner. Apa tuh? Table manner itu latihan makan klasik yang pakai pisau gitu. Kayak makan stick gitu ya. Itu masuk ke gizi kuliner. Jadi kalau di tempatku kalau ikut matkul gizi kuliner nanti bakalan biasanya dari pihak kampus tuh bekerja sama pihak hotel. Kalau kemarin sama hotel Inak Garuda itu untuk pelaksanaan table manner course ini. Jadi kita benar-benar diajari gimana sih makannya table manner tuh. Sendoknya yang dipakai yang mana, main course tuh pakai alat yang mana, gelasnya untuk ini tuh yang apa gitu.
Oh, ternyata asik juga ya. Iya. Itu Kuliah di jurusan gizi. Itu aku kayak, wow, ternyata gizi bisa sampai kayak gini ya. Dan itu sangat dekat sama kehidupan kita ya. Iya. Terus sebenarnya kalau nggak pandemi, kita tuh ada kunjungan industri gitu. Kayak ke pabrik-pabrik makanan gitu ya. Pengolahan. Biasanya yogurt atau pengolahan makanan lah, kayak mungkin sosis, yogurt atau semacamnya gitu. Oke. Buat belajar HACCP biasanya gitu. Tapi karena pandemi 2 tahun ini nggak terlaksana. Ya, Jadi sayang banget ya. Agak sedih. Saya pernah mengalami kesulitan yang menurutmu berarti nggak sih? Kalau dari aku sendiri tinggal manajemen stresnya sih. Oke. Gitu. Kalau sampai capek down tugasnya banyak tuh udah biasa. Tapi tinggal Udah terlatih ya. terlatih. Tinggal kita manajemen stresnya mau gimana. Kalau capek ya capek bener, ya udah istirahat dulu. Terus kalau butuh tempat cerita ya nyambat aja sama teman-teman gizi yang sama-sama capek tugas gini-gini. Kalau dulu tuh biasanya kalau pas capek-capek banget tuh main lah, kita keluar dulu ngelepas penat gitu. Ya tinggal kitanya gimana. Bisa yo kalau udah punya niat sama udah minat di situ tuh, bagaimanapun kesulitannya pasti kita bisa menghadapinya. Oke. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir. Oke. Pertama, tipe orang yang kayak gimana yang cocok masuk ke jurusan gizi, dan tipe orang yang kayaknya nggak cocok deh masuk ini? Kalau menurutku sendiri, tipe orang bagaimanapun mau masuk jurusan gizi tuh boleh. Kuncinya tuh minat sama mau belajar gitu aja sih. Terus sama mungkin yang punya peminatan khusus nih, kayak pintar masak, atau suka kuliner, atau suka tentang kesehatan, olahraga, boleh banget masuk ke jurusan gizi. Oke, ternyata nggak ada kriteria khusus ya teman-teman buat masuk ke jurusan ini. Asalkan kalian tuh minat sama kalian mau belajar, nggak usah ragu lah ya masuk ke jurusan ini. Nah, pertanyaan terakhir, pesan yang mau Ines sampaikan ke teman-teman yang mau masuk ke jurusan ini, atau kayak ada yang masih bingung dan masih kurang yakin mau masuk ke jurusan ini? Pesannya apa ya? Nikmati aja segala proses yang akan dihadapi selama masa perkuliahan ini. Apa yang kita jalani ini itu kelak akan berguna buat banyak orang. Terutama di sekeliling kita tuh masih banyak loh permasalahan kesehatan, terutama di bidang gizi. Yang kelihatannya tuh kayak, oh ini tuh orangnya sehat, tapi sebenarnya tuh pasti ada sesuatu hal gitu. Dan pokoknya di situ sangat-sangat diperlukan di masyarakat. Jadi nggak apa-apa, apa ya istilahnya itu, apa itu, lupa namanya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, keren banget. Semangat. Thank you ya, udah Sama-sama mau sharing ke teman-teman mengenai jurusan gizi, terutama yang di Poltekkes gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih kepo sama jurusan ini atau Poltekkesnya, bisa tulis di kolom komentar, nanti bakal aku tanyain ke narasumbernya langsung nih. Dan buat kalian yang mungkin masih kepo sama jurusan lain yang kalian minati, boleh juga tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.